Dicari di jalan gak ketemu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa IHBS TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketemu lagi teman-teman. Tentunya dalam segmen IHBS News, yang dimana di episode kali ini kita akan membawakan dua berita. Berita pertama itu ada dari unit SMP mengenai, atau lebih tepatnya yayasan mengenai pelatihan guru-guru ya, bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizullah Ta'ala. Dan berita kedua ada dari unit SMA mengenai KBM dengan menggunakan sistem Smart School. Kira-kira seperti apa kedua berita yang akan kami bawakan di episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IHBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di sekolah, efektif dalam proses belajar mengajar sangatlah penting. Guru harus mampu menjadikan peserta didik memiliki kecakapan untuk belajar dan memperoleh pengetahuan tentang cara belajar yang efektif. Salah satu kunci untuk mencapai hal ini adalah menciptakan iklim belajar yang menyenangkan, sehingga peserta didik tidak merasa tertekan atau terpaksa ketika menghadapi pembelajaran di dalam kelas. Inilah alasan mengapa pelatihan-pelatihan terus dilakukan bagi para guru yang mengajar di Sekolah Ibnu Hajar Boarding School. Pada pelatihan ini, para guru mendapatkan bimbingan secara langsung dari pembina yayasan, yaitu Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan para guru dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan juga efektif. Selama pelatihan, Ustadz Dr. Zainal Abidin memberikan materi mengenai berbagai strategi dan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Para guru diajarkan cara mengelola kelas, merancang kegiatan belajar yang interaktif, serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, mereka juga dilatih untuk lebih memahami psikologi anak, sehingga dapat lebih peka terhadap kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap proses belajar mengajar di Sekolah Ibnu Hajar. Dengan adanya guru-guru yang terlatih dan berkompeten, diharapkan peserta didik dapat belajar dengan lebih efektif, merasa lebih termotivasi dan menikmati setiap proses pembelajaran di dalam kelas. Hasil akhirnya adalah peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Sekolah Ibnu Hajar yang mampu mencetak generasi unggul dengan kecakapan dan berkarakter yang baik. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Baik, itu dia berita pertama mengenai pelatihan guru-guru bersama dengan Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala. Yang dimana bisa kita lihat di liputan tadi ya, atau sebelumnya. Ustadz memberikan pemaparan mengenai bagaimana menjadi guru yang baik, guru yang disukai oleh para murid, menjadi guru yang teladan, dan juga pokoknya seperti itu teman-teman. Dan tentunya ini sangat amat diperlukan ya bagi seluruh tenaga pendidik ataupun lebih tepatnya guru, musyrifah, ustazah, ustadz dan lain-lainnya. Itu karena memang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di ruang lingkup Ibnu Hajar supaya para murid pun terus meningkat juga teman-teman karena dicontohkan oleh gurunya. Misalkan berperilaku baik, metode pembelajarannya tepat dan juga asik dan menyenangkan. Jadi anak-anak ataupun murid-murid itu have fun dalam proses pembelajaran teman-teman. Seperti itu berita pertama. Baik, langsung saja kita lihat berita kedua mengenai pembelajaran KBM ataupun kegiatan belajar mengajar di ruang kelas tetapi menggunakan sistem Smart School. Kira-kira seperti apa berita kedua di episode kali ini? Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IHBS TV dan kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Bismillah, pembelajaran yang efektif dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik sebagaimana yang diharapkan oleh guru. Kualitas pembelajaran merujuk pada aktivitas-aktivitas yang dirancang dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pembelajar dan peserta didik. Termasuk di dalamnya bahan-bahan atau pengalaman belajar, kurikulum, serta media yang digunakan. SMA Ibnu Hajar Boarding School berkomitmen untuk menjaga kondisi pembelajaran yang efektif dengan berbagai inovasi dan pendekatan modern.
Salah satu upaya tersebut adalah penerapan metode digital yang disebut Smart School. Metode ini dirancang untuk memudahkan para murid dan guru dalam menyampaikan ataupun mencari materi dengan menggunakan sumber-sumber digital. Dengan pendekatan ini, SMA Ibnu Hajar Boarding School terus berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Dengan hal ini diharapkan dapat membantu para peserta didik mencapai tujuan belajar mereka dengan lebih baik dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Nah, itu dia teman-teman berita kedua mengenai, lebih tepatnya di episode kali ini, yaitu mengenai pembelajaran ataupun KBM menggunakan sistem Smart School yang diadakan di unit SMA Putra, yang dimana di video tadi ataupun liputan tadi kita bisa melihat ya, pada para siswa menggunakan perangkat digitalnya masing-masing atau lebih tepatnya laptop untuk mengikuti pembelajaran teman-teman. Jadi di dalam ruang kelas tersebut tentunya ditemani oleh guru ya yang sedang mengajar di saat itu untuk mengawasi anak-anak agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan juga baik. Sistem Smart School ini sebenarnya sudah sering dijelaskan di Ibnu Hajar, tapi mungkin ada teman-teman yang belum tahu, itu seperti menggunakan perangkat elektronik ataupun digital lah, supaya mengikuti teknologi yang ada di zaman sekarang. Mereka menggunakan laptop ataupun dan lain sebagainya itu untuk mengikuti pembelajaran di dalam ruang kelas. Jadi misalkan guru memberikan soal ataupun ujian itu bisa menggunakan perangkat laptop langsung teman-teman, dan juga memudahkan para guru untuk mengecek hasil dari ujian ataupun tes yang dikerjakan oleh murid tersebut. Jadi sudah terdata oleh sistem yang benar yang mana, yang salah yang mana, jadi mudah untuk menilai setiap individu per siswa teman-teman. Dan ya kurang lebih Smart School seperti itu, tidak hanya untuk soal-soal saja, tetapi di pelajaran itu juga dipakai ya teman-teman untuk mencari referensi, melihat sampel video dan lain sebagainya, agar para siswa tuh ataupun lebih tepatnya para murid berwawasan luas lah, tidak terhalangi dengan namanya boarding school, tidak terhalangi, tidak boleh keluar, tidak terisolasi dunia luar, tidak seperti itu, tetapi kita memberikan berbagai macam wawasan secara luas, referensi yang banyak, agar mereka tetap mengikuti perkembangan teknologi di zaman ini. Tentunya diawasi oleh para guru yang insya Allah amanah dan berkompeten teman-teman. Ya mungkin itu dia kedua berita yang dapat kami bawakan di episode kali ini teman-teman. Saya Zen sebagai presenter di kesempatan kali ini. Mohon izin pamit undur diri. Dan mohon maaf bila baik salah kata itu datangnya dari diri saya pribadi dan syaitan, dan kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla semata. Jangan lupa teman-teman untuk tetap saksikan IHBS News hanya di channel YouTube IHBS TV. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe, dan follow di seluruh platform sosial media kita, baik Instagram ataupun Facebook dengan nama akun IHBS News. Kita ketemu lagi di episode berikutnya teman-teman. Saya mewakili seluruh tim kreatif IHBS, kami mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.